Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam menjalani hidup, manusia memang tak pernah luput dari yang namanya kesalahan atau dosa, baik yang disadari maupun tidak disadari. Namun ingatlah bahawa selama kita menyesal dan bersungguh-sungguh bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menerangkan bahawa ampunannya sangatlah luas, tertulis di dalam beberapa surat, di antaranya surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54, surah An-Nisa ayat 110, surat Al-Maidah ayat 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Quran surah At-Taubah ayat 104. Sementara kita sebagai hamba yang dapat dilakukan adalah melakukan berbagai amalan demi gugurnya dosa, seperti selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir. Bisa dilakukan secara lisan maupun diucapkan dari dalam hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas telah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Lantas apa saja 5 bacaan zikir untuk menghapus dosa-dosa tersebut? Yang pertama, memperbanyak beristighfar. Perbanyaklah mengucapkan astaghfirullahaladzim, maka Allah akan mengampuni dosa sahabat muslim dan muslimah. Bahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan, seandainya pun dosamu menjulang tinggi hingga ke langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap mengampuni dosamu selama kalian banyak-banyak beristighfar. Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, tahlil. Sahabat muslim dan muslimah juga bisa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari. Sebab sahabat muslim dan muslimah akan mendapat ganjaran banyaknya membebaskan 10 budak, mendapat 100 kebaikan, dan 100 dosa akan dihapus, serta ucapan tadi sebagai perisai dari setan pada hari itu sehingga menjelang malam. Masya Allah, sungguh luar biasa ganjaran bagi seseorang yang sering mengucapkan tahlil.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca sebanyak 100 kali akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak, dan 100 kebaikan akan dicatatkan atasnya, dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalnya. Dan ucapan tadi akan menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu hingga malam hari. Dan tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amal kebaikannya kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tasbih. Selanjutnya ada bacaan tasbih, yaitu subhanallah. Berzikir dengan membaca tasbih sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala 1000 kebajikan atau dihapuskannya 1000 keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebajikan setiap hari? Ada di antara sahabat yang hadir bertanya kepada beliau, bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu mengusahakan 1000 kebajikan? Beliau bersabda, ia bertasbih 100 kali akan dituliskan baginya pahala 1000 kebajikan atau dihapuskan darinya 1000 keburukan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, bahkan Rasulullah SAW pun juga bersabda, barang siapa yang memiliki dosa sebanyak buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapusnya apabila ia membaca subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, artinya maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, zikir setelah salat. Selanjutnya ada zikir yang bisa sahabat muslim dan muslimah baca setiap selesai salat, yaitu bacalah tasbih, hamdalah, takbir, dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Barang siapa mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah di setiap akhir salat sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali, lalu sebagai penyempurna bilangan 100 ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya segala puji dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka aku akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, zikir sebelum tidur. Sebelum menjelang tidur, sahabat muslim dan muslimah juga bisa membaca zikir. Pasalnya, amalan tersebut dapat menghapus dosa-dosa, bahkan bila dosa kita banyak sekali hingga diandaikan dengan buih di lautan. Apabila seorang dari kalian menuju kasurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah ampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih lautan di dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Sunni. Namun perlu diingat bahwa amalan-amalan ini untuk menghapus dosa-dosa kecil. Apabila Anda melakukan dosa-dosa besar, maka wajib
untuk melakukan taubatan nasuha. Demikianlah 5 zikir yang dapat menghapus dosa-dosa. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.